Kami mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dalam rangka menyelesaikan tugas PBL 2 akan membahas topik yang sedang menjadi perbincangan dunia saat ini. Pasti semua sudah tahu apa itu? Ya, virus corona. Mungkin sudah banyak yang mengetahui hal tentang virus corona, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menampilkan informasi-informasi terkait COVID-19. Saya Nur Mutiara Husna akan mengawalinya dengan pembahasan apa sih sebenarnya COVID-19 itu. Yuk disimak videonya. Pada bulan Desember 2019, kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina. Ternyata penyakit tersebut disebabkan oleh virus corona jenis baru. Pada awalnya, penyakit ini disebut 2019 novel coronavirus. Kemudian tanggal 11 Februari 2020, WHO menyatakan nama baru penyakit ini sebagai COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari CO, corona, VI, virus, dan D, disease, yang artinya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Angka 19 sendiri ini merupakan tahun di mana pertama kali ditemukannya virus ini. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus, termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan belakangan ini. Mereka semua adalah keluarga virus yang menyerang sistem pernafasan dan bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain. Penyebarannya pun sangat masif dan terus bertambah, termasuk ke negara kita, Indonesia. Baik, nama saya Nurgani. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Bagian saya adalah bagaimana virus corona menyebar. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Bagaimana virus corona menyebar? Penyakit infeksi di saluran napas ini berpotensi menular lebih cepat karena kumannya akan disemburkan lewat percikan droplet saat kita berbicara, apalagi batuk atau bersin. Bila orang yang berdekatan terpercik langsung atau memegang benda yang tercemar droplet penderita COVID-19, kemudian mengusap wajahnya, kuman dapat masuk melalui mukosa, yaitu jaringan permukaan dalam tubuh, di mata, hidung, dan mulut. Mukosa mudah ditembus, dan kemudian virus akan masuk melalui saluran pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan gejala seperti infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Perkenalkan, nama saya Priya Budi Santoso, akan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan ketika kita memiliki gejala COVID-19 dan kapan kita harus mencari pertolongan medis. Nah, untuk lebih lengkapnya, ayo kita simak video yang ini. Apa yang harus dilakukan jika memiliki gejala COVID-19 dan kapan harus mencari pertolongan medis? Nah, jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk, demam, secara umum Anda tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Saat Anda pergi, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak setidaknya 1 meter, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Kemudian, kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, seperti sesak nafas, nyeri pada bagian dada, atau apabila Anda termasuk klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, atau riwayat sakit pernapasan lainnya. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu, sehingga Anda dapat diarahkan ke pelayanan kesehatan yang lebih tepat. Hai, nama saya Shirina Salsablardini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara melawan stigma. Lebih lanjutnya, yuk disimak videonya. Bila Anda atau orang tercinta tengah berjuang melawan virus corona atau COVID-19, ada satu efek samping yang juga akan dihadapi, yaitu stigma. Stigma mengganggu upaya untuk menghentikan wabah. Orang yang merasa khawatir dijauhi atau diperlakukan buruk akan menghindari tes atau pengobatan. Tapi tindakan mereka justru akan menyebarkan virus dan menghalangi usaha untuk mengontrol wabah tersebut.
Nah, adapun cara yang bisa dilakukan untuk melawan stigma yang ada, yang pertama yaitu jangan berbagi ketakutan dan kepanikan, apalagi yang memojokkan mereka yang telah dites positif atau tenaga kesehatan dan juga pihak lainnya yang bekerja untuk mengatasi wabah. Dan yang kedua, tunjukkan empati dan kasih sayang pada orang yang diketahui terkena virus. Anda dapat memberikan pesan atau video call bersama dengan keluarganya. Dan yang ketiga, cari tahu lebih banyak tentang COVID-19. Pelajari apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri dan jangan terjebak pada hoax atau informasi keliru. Mengetahui fakta akan mengurangi ketakutan dan kecemasan kita. Baik, saya Nindita Rahmawati akan melanjutkan materi tentang COVID-19. Bagian saya, bagaimana sih cara melindungi diri agar tidak terkena COVID-19 dan bagaimana cara mencegahnya? Yuk, simak videonya. Apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penyebaran COVID-19? Pertama, tetap ikuti informasi terpercaya terbaru tentang wabah COVID-19. Kedua, kita dapat mengurangi resiko terinfeksi atau penyebaran COVID-19 dengan cara melakukan beberapa langkah kewaspadaan. Pertama, sering mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun. Kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Ketiga, hindari pergi ke tempat-tempat ramai. Ketika orang-orang berkumpul bersama dalam kerumunan, Anda memiliki kemungkinan untuk melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda menjalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat. Terakhir, tetaplah tinggal di rumah dan lakukan isolasi mandiri meskipun hanya memiliki gejala ringan. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang COVID-19. Mari cegah dari sekarang dan utamakan hidup sehat, serta selalu jaga kebersihan. Salam sehat!